fasilitas apa saja yang ada untuk pasien spastisitas pasca stroke di Rumah Sakit IMC Alam Sutra? Kalau di rumah sakit kami standar, kami ada fasilitas rehabilitasi medik. Di sana ada dokter rehab medik dan tim fisioterapi. Di sana mereka akan melakukan segala serangkaian tindakan fisioterapi. Kemudian di sini juga kita menawarkan layanan yang namanya suntik botulinum toksin tadi. Kemudian juga yang menurut saya spesial, tidak semua rumah sakit ada, adalah layanan ortopedi hand surgery tadi. Karena memang kalau berdasarkan guideline itu adalah pertama fisioterapi, kemudian suntik botulinum toksin, kemudian yang ketiga adalah pembedahan. Nah, kalau pembedahannya mungkin Dokter Maggie yang bisa menjelaskan. Boleh dok? Gitu. Jadi pembedahan untuk spastisitas tungkai atas ya, sebenarnya nggak ada alat yang spesifik banget, canggih-canggih banget ya. Umumnya kalau selama itu cuman soft tissue procedure ya, cuman pembedahan urat, saraf, modalnya itu cuman gunting sama magnifying loop sama kaca pembesar. Sama tentunya kita harus ada yang namanya nerve stimulator supaya kita bisa memilih saraf yang tepat yang mau kita targetkan. Itu aja sih. Kalau emang sampai pembedahannya harus melibatkan tulang belulang, tentu saja sebagai rumah sakit yang sudah mempunyai tim ortopedi yang lengkap, alat ortopedinya juga sudah lengkap. Nah itu dia ya. Jadi Sobat IMC, kalau mempunyai kasus yang mungkin sedang kita bicarakan ini bisa langsung hubungi Rumah Sakit IMC ya. Oke, next. Oke, pertanyaan yang kedua ini dok, ayah saya usianya 60 tahun dan sudah mengalami stroke. Terus sekarang memang tangannya ini tidak bisa digerakkan katanya gitu. Terus mulut juga mencong. Nah ini apakah ada terapi khusus yang bisa menyembuhkan ayah saya? Kalau tangannya tidak bisa digerakkan, kita lihat dulu berapa dulu waktu durasinya. Biasanya saya akan melihat dulu dalam 6 bulan. 6 bulan itu kita melakukan tindakan tadi fisioterapi maksimal, kita berikan obat, kita bantu pemulihan. Kalau dalam 6 bulan ada perbaikan, ya mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Tapi kalau tidak ada perbaikan, artinya memang kalau bahasanya tuh genset atau PLN-nya itu ya sudah tidak bisa memproduksi lagi gitu. Maka nanti saya juga akan meminta ke Dokter Margareta untuk melakukan yang namanya transfer saraf. Ya, atau transfer tendon. Betul. dan teknik-teknik lainnya. Kalau saya transfer saldo boleh gak dok? Oh, nah itu bisa lebih menyenangkan ya lebih tentunya. menyenangkan ya sepertinya ya. Betul. Oke, ini yang ketiga pertanyaan untuk Dokter Maggie ya. Dok, selain bedah spastisitas pasca stroke, dokter itu bisa membedah kasus apa lagi sih untuk konsultan bedah tangan? Konsultan bedah tangan tuh kita sebenarnya menangani kasus-kasus ortopedi mulai dari bahu sampai jari. Ya, jadi seperti carpal tunnel syndrome, jepitan saraf, terus seperti ruptur tendon, misalnya orang nggak sengaja jarinya kena pecahan kaca, terus dia nggak bisa nekuk jarinya, itu kan ada urat yang putus, ada saraf yang putus juga, itu juga bisa ditangani oleh dokter bedah tangan. Contohnya yang lain misalnya cedera ligamen, misalnya cedera olahraga yang mengakibatkan robeknya atau rusaknya ligamen-ligamen di pergelangan tangan atau di jari bisa juga. Oke, jadi pokoknya semua permasalahan di tangan mulai dari bahu sampai ke jari itu udah teritorinya Dokter Maggie ya? Ya. Betul ya dok ya? Berarti pasiennya lebih banyak ini dong dok biasanya karena cedera-cedera olahraga kah atau? Banyak sih kan nggak harus karena cedera olahraga. Yang kecelakaan juga banyak. Misalnya kecelakaan motor, terus tulang jarinya patah, itu juga bisa. Lalu yang paling banyak juga fraktur distal radius ya, fraktur pergelangan tangan, terutama pada orang tua yang sudah osteoporotik. Itu juga banyak. Itu juga bisa ya? Oke. Ya. Ini kayaknya kita harus punya edisi berikutnya, episode berikutnya dok ya. Banyak yang bisa digali. Ngobrol lebih banyak lagi ya. Oke deh kalau gitu. Nah kalau mungkin Sobat IMC bertanya-tanya Dokter Maggie atau Dokter Kevin ini prakteknya kapan, jam berapa, terus daripada ribet-ribet kan harus telepon.
nunggu lama, coba deh download aplikasi IM Care ya, ini mobile apps, bisa di App Store dan juga Play Store. Saya yakin Dokter Maggie sama Dokter Kevin pasti udah download dong. Udah. Ya. Karena di sana kita bisa lihat jadwal mereka, terus juga bisa bikin appointment, bisa lihat medical history kita. Jadi kita pernah ke dokter apa aja, pernah sakit apa aja, minum obat apa aja, ada di situ semua ya Dok ya. Jadi lebih simple gitu. Jadi jangan lupa untuk download IM Care, oke? Kalau gitu terima kasih banyak Dokter Kevin, Terima Dokter kasih. Maggie. Terima kasih. Ya seperti tadi kita harapkan, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan tema-tema yang gak kalah menarik ya. Masih di EMC Podcast Corner. Kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Sampai jumpa, saya Leni Diandra.